Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompeten semua dimanapun berada, semoga selalu sehat dan lancar seluruh pekerjaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tuh kita mau upgrade materi. Nah, upgrade materi nggak upgrade materi aja, upgrade gelar juga dari CRA ke CRP. Kenapa kok ada sih Rimera kasih atau serba-serbi kasih switch untuk dari CRA ke CRP. Nah, memang pada sesi ini, pada training ini kita akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh peserta yang ingin upgrade ilmunya atau upgrade gelarnya yang sebelumnya hanya CRA kemudian masuk ke CRP tanpa harus mengikuti seluruh sesi training untuk CRP-nya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita lihat dulu ya Bapak Ibu semua, peserta semuanya, teman-teman semua yang menyimak video ini. Kita lihat bahwa dalam manajemen risiko itu sendiri, arsitektur manajemen risiko, kita sudah mempelajari mengenai prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Komponen ini seluruhnya ada di 20 komponen arsitektur manajemen risiko yang tujuan akhirnya adalah menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Di dalam CRA kita sudah mendapati ada lebih kurang 9 kompetensi atau unit kompetensi dalam CRA. Kemudian untuk CRP sendiri kita akan menggelar lebih kurang di 19 unit kompetensi. Artinya teman-teman semua akan mendapatkan materi yang lebih lengkap. Tapi kami di Rimera Serbik, karena kita memiliki gelar CRA dan CRP itu hanya menambah beberapa unit kompetensi yang ada di CRA, maka poin atau training yang kita namakan dengan upgrade CRA ke CRP ini adalah training yang memang tidak harus mengikuti dari awal CRP-nya, tapi kita sudah memilih materi-materi yang bisa kita switch dari CRA ke CRP-nya. Hal ini penting agar apa? Pertama, teman-teman bisa hemat biaya nih, jadi nggak perlu ngambil CRP yang biayanya lebih besar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu belajarnya juga nggak banyak karena nggak perlu ngikutin CRP dari awal gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa menjadi suatu dasar untuk teman-teman bisa upgrade dari CRA ke CRP. Nah, guna untuk mempelajari lebih jauh mengenai CRA ke CRP ini, sebetulnya dalam ilmu CRP itu ada cukup banyak materi yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu semua, tapi materi itu materi inti-inti atau kunci-kuncinya. Materi itu nggak ada di CRA karena kenapa? Karena CRP itu sesuai dengan gelarnya Certified Risk Professional, maka yang memiliki gelar CRP adalah mereka yang sudah profesional di bidang manajemen risiko. Nah, kita lihat kenapa sih perlu untuk upgrade CRA ke CRP. Nah, ini penting nih, teman-teman perlu perhatikan kenapa sih kita di Serba Serbik ini ngasih upgrade CRA ke CRP, karena ada nih urgent nih. Kita lihat dulu yang pertama itu karena CRP merupakan ilmu lengkap di bidang manajemen risiko yang memiliki unit kompetensi itu lebih banyak dibanding CRA ya. Tadi saya sudah sampaikan CRA-nya 9 atau 11 ya. Kemudian CRP itu ada di 19. Sementara kalau masih kita pakai unit kompetensi yang lama sih, CRP sebetulnya ada di 26 unit kompetensi gitu ya. Nah, namun setelah kita melakukan pengajuan perpanjangan penggunaan sertifikasi kepada BNSP, kita memperpendek unit kompetensi karena terlalu banyak ya, apalagi CRA CRP ini tidak hanya di BNSP dilegalkan ya Bapak Ibu, tapi teman-teman semua bisa menggunakannya untuk di industri keuangan, utamanya di pasar modal, sehingganya OJK sudah memverifikasi seluruh unit kompetensi kita. Nah, dan di poin pertama ini kenapa perlu ya, karena memang CRP itu lebih profesional dan unit kompetensinya lebih banyak ya. Kemudian kenapa lagi kita perlu? Nah, yang kedua itu adalah kalau teman-teman nih lagi berada pada posisi ingin promosi jabatan, naik
jabatannya, naik pangkatnya dari sebelumnya mungkin di level 1 ya, di lini 1 lini 1 organisasi, ya kemudian ingin dipromosikan ke lini 2 ataupun ke lini 3 organisasi, maka memiliki certified risk professional itu adalah suatu keharusan kalau menggeluti manajemen risiko. Kenapa? Karena kalau organisasinya sudah melaksanakan manajemen risiko, tapi kita masih memiliki CRA, tapi kita sesuai jabatannya kita itu adalah pemimpin organisasi atau pengisi lini kedua, lini ketiga, maka CRA belum mampu untuk menjawab kebutuhan di lini kedua, lini ketiga. Makanya teman-teman yang ikuti CRA sebelumnya itu adalah di lini 1 organisasi, kemudian upgrade ke CRP, itu memungkinkan teman-teman itu ketika akan promosi jabatan, kemudian ataupun sekarang sudah berada di level jabatan lini kedua, lini ketiga, maka CRP itu adalah suatu keharusan ya untuk teman-teman yang menggeluti manajemen risiko. Kemudian kenapa lagi? Nah, bagi yang masih berada di lini 1 organisasi, itu berguna untuk mengelola risiko di unit yang dikelola. CRA memang mengajarkan kepada kita semua bagaimana mengisi risk register, kemudian CRA juga mengajarkan kepada kita bagaimana risk owner bekerja. Tapi kalau risk owner itu kebetulan kita adalah pemimpin di unit tersebut dan kita adalah risk ownernya, maka dengan belajar CRP kita akan mampu dengan baik mengelola risiko-risiko yang kita temukan dalam unit kita sendiri. Nah, inilah yang memungkinkan kita untuk wajib upgrade gelar. Nah, jadi materi-materi yang kita sajikan itu pasti akan menarik sekali karena akan sangat berguna bagi teman-teman yang belajar manajemen risiko untuk meraih profesional dalam bidang manajemen risiko. Dan yang terakhir apa? Kelebihannya adalah kalau teman-teman sebelumnya sudah CRA, kemudian switch ke CRP tanpa perlu mengikuti sertifikasi khusus untuk CRP, tadi saya sudah sampaikan di awal, teman-teman itu bisa menghemat waktu karena trainingnya nggak panjang gitu ya, nggak sepanjang kita ngambil CRP dari awal. Kemudian biayanya juga lebih hemat gitu ya. Kemudian yang di poin ini itu adalah poin terakhir sini adalah itu gelar itu bisa dipajang di 2 nama. Jadi misalnya saya gitu ya, Ivelda Nengsi, gelar akademik saya, kemudian gelar kompetensi saya, gelar profesi saya CRA, CRP. Bisa dua-duanya tuh dipajang gitu ya. Dan ini tentu jadi bargaining power sendiri nih buat kita yang pengguna gelar sertifikasi, bahwasanya kita tidak hanya menguasai manajemen risiko di level basic, tapi sudah masuk ke level profesional. Nah, inilah yang membuat kita ayo buru-buru upgrade ke CRP. Nah, kemudian apa sih syaratnya? Nah, ini yang paling penting karena teman-teman itu perlu memperhatikan persyaratan apa. Sebetulnya kalau teman-teman ngambil CRP khusus dari dasar itu memang nggak ada persyaratan apapun kecuali teman-teman itu sudah memiliki ijazah S1 gitu ya. Tapi kalau sudah memiliki CRA terus mau ngambil CRP-nya, maka kami kan sudah bilang kami memberikan suatu fasilitas fast track ya. Fast track nggak perlu ngambil CRP dari awal, tapi boleh switch upgrade CRA ke CRP. Jadi kita perlu ada syarat-syarat tertentu nih. Tapi kalau teman-teman yang dulunya CRA kemudian mau ngambil CRP tapi ngambil dari basic, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi kalau mau switch, nah fast track ini yang saya sampaikan. Kalau mau switch syaratnya apa? Kita lihat. Syarat yang pertama itu adalah pasti harus memiliki minat dan kemauan yang tinggi untuk mempelajari manajemen risiko. Jadi kalau misalnya CRA aja udah cukup, ya kalau teman-teman merasa udah cukup, ya nggak apa-apa, cukup sampai di situ. Tapi ingat ya, CRA itu kita akan berada pada posisi masih di lini pertama organisasi. Tapi kalau kita di lini kedua, lini ketiga, sayang banget kalau nggak ngambil yang CRP gitu ya. Nah, kemudian syarat utamanya apa? Nah, teman-teman harus dinyatakan dulu lulus dari CRA. Udah lolos dulu CRA baru bisa switch ke CRP. Tapi misalnya
boleh nggak saya ngambil CRP saja tanpa ngambil CRA? Oh boleh, tapi belajar CRP-nya dari basic gitu ya. Nah kalau yang CRA, boleh nggak saya belajar CRA saja tapi nggak ngambil CRP? Boleh, tapi ilmunya ya hanya sebatas CRA saja gitu. Nah jadi keuntungannya ini tadi loh yang saya katakan, bahwasanya kita bisa nge-switch ngambil CRP, yang sudah CRA bisa ngambil CRP tanpa mengulang CRP dari basic. Nah ini kelebihan kita yang program upgrade CRA ke CRP. Nah, untuk itu karena programnya adalah switch atau fast track, maka syarat utamanya adalah teman-teman sudah punya pernyataan kompeten. Mungkin bisa diambilkan dari SHA, surat hasil asesmen. Misalnya kemarin tuh ikut CRA, udah uji kompetensi, kemudian keluar SHA-nya, sudah kompeten, tapi nunggu sertifikat kompetensinya masih 1 bulan lagi misalnya, tapi udah ngebet nih pengen ikut CRP gitu ya. Oh menarik nih risk management ngambil CRP, terus kalau nunggu 1 bulan lagi kan lama, tapi pengen cepet-cepet gitu ya, maka teman-teman bisa pakai SHA, surat hasil asesmen itu sebagai persyaratan untuk mengambil CRP yang switch tadi dengan biaya yang lebih murah. Nah, atau memang kalau sudah keluar sertifikat kompetensinya itu lebih baik. Jadi teman-teman sudah punya CRA dulunya setahun yang lalu, sudah punya sertifikat kompetensi. Terus karena dipromosikan hari ini terus mau ngambil CRP, ambil CRP deh misalnya gitu ya. Nah, terus gimana kalau ngambil CRP? Sertifikat kompetensinya kan sudah ada. Jadi tinggal mendaftarkan sertifikat kompetensinya, lah baru teman-teman bisa mengikuti kelas upgrade CRA ke CRP. Nah, 2 itu saja syaratnya, nggak panjang-panjang, dan itu akan memudahkan teman-teman untuk mengikuti CRP itu sendiri. Kuy, upgrade ke CRP, kita tunggu ya. Salam kompeten. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum.